Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Hairiah dari kelas akuntansi paralel semester 3, NIM 2019 12124. Baik, sekarang kita langsung mulai pada subbab yang akan saya presentasikan pada presentasi kali ini, yaitu dari materi komunikasi bisnis dengan subtema atau subbahasan proses penulisan pesan bisnis. Yuk, mari disimak. Oke, mari dimulai. Yang pertama yaitu, apa sih perencanaan pesan-pesan bisnis itu? Perencanaan pesan-pesan bisnis merupakan suatu langkah strategi bagi pencapaian tujuan suatu organisasi secara menyeluruh dan merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu komunikasi. Komunikasi merupakan suatu alat yang paling efektif atau efisien yang digunakan untuk menyampaikan suatu pesan. Apalagi bagaimana tentang produk kita yang akan kita pasarkan, apa yang akan kita tawarkan kepada klien, bagaimana cara kita menarik klien agar mau dengan bekerja sama atau menaruh investasi di perusahaan kita, itu dari tata cara komunikasi yang kita sampaikan, dengan bahasa runtutan komunikasi yang kita sampaikan. Tentunya dengan bahasa yang sopan, komunikasi yang singkat, padat, jelas, dan mudah diterima oleh audiens, tentunya audiens akan dengan mudah untuk paham apa sih yang dimaksud oleh yang moderator bicarakan tadi. Selain itu, proses penyusunan pesan bisnis merupakan salah satu faktor hal yang sangat penting, di mana jika kita akan melakukan presentasi untuk melakukan sebuah tender misalnya, kita harus menyusun nih, proses kita harus seperti bisnis nanti yang akan kita bicarakan itu seperti ini plan kita dalam bisnis. Nah, itu bagaimana caranya, kita harus membuat plan-plan nanti apa yang akan kita bicarakan pada presentasi tersebut. Selanjutnya yaitu pemahaman proses komposisi. Proses komposisi atau composition process merupakan penyusunan pesan-pesan bisnis melalui 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan atau planning phase, yang kedua organizing atau pengorganisasian, dan yang ketiga adalah revisi atau revision. Namun yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang planning phase atau perencanaan pesan bisnis. Suatu perencanaan pesan bisnis tentunya memiliki beberapa penentuan tujuan. Nah, penentuan tujuan merupakan langkah awal perencanaan komposisi. Untuk apa sih perencanaan tujuan itu? Kenapa harus ada perencanaan tujuan? Penentuan tujuan harus jelas karena ada beberapa faktor, yaitu yang pertama, keputusan untuk meneruskan jelas adanya agar tidak terjadi ambigu atau ketidaksambungan antara pemberi keputusan dengan penerima keputusan. Kemudian yang kedua ada keputusan untuk menanggapi audiens. Ada keputusan untuk memusatkan isi pesan agar lebih kompleks dan tidak terlalu bertele-tele. Kemudian keputusan untuk menetapkan media yang akan digunakan. Media apa sih yang nantinya akan kita gunakan? Virtual kah? By mikrofon kah? Atau by speaker? Kemudian tujuan komunikasi bisnis ada 3, yaitu memberi informasi, melakukan persuasi, dan melakukan kolaborasi. Yang kedua yaitu ada analisis audiens. Apa saja sih yang digunakan untuk menganalisis audiens itu? Di sini ada 3, yaitu kembangkan profil audiens. Yang kedua, memuaskan kebutuhan informasi audiens. Dan yang ketiga, memuaskan kebutuhan motivasional audiens. Ini yang pertama, kembangkan profil audiens. Nah, bagaimana caranya untuk mengembangkan profil audiens? Yaitu 1. Menentukan ukuran dan komposisi audiens. Misalnya latar belakang pendidikan, status, dan sikap. 2. Siapa audiensnya? Siapa yang akan mendengarkan? 3. Reaksi atau respons audiens. Yang keempat, tingkat pemahaman audiens dari apa yang telah kita sampaikan. Dan kelima, ada hubungan komunikator dengan audiens. Harus adanya hubungan yang interaktif antara komunikator dengan audiens. Kemudian, untuk memuaskan kebutuhan informasi audiens, yaitu cari apa yang diinginkan oleh audiens. Apa sih yang dibutuhkan oleh audiens? Antisipasi pertanyaan yang tidak diungkapkan.
kita harus mensiasati. Nanti bagaimana kalau ada pertanyaannya seperti ini? Nah, kita harus menyiapkan tuh bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian, berikan semua informasi yang diperlukan. Pastikan bahwa informasinya akurat dan tekankan ide-ide yang paling menarik bagi audiens agar dia tidak bosan mendengarkan paparan yang telah kita berikan. Dan yang ketiga, memuaskan keputusan motivasional audiens. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan emosional. Pendekatan rasional merupakan cara berpikirnya tuh masuk akal gak sih? Kritik gak sih? Menurut saya seperti itu ya. Yang B itu pendekatan emosional dari jiwanya para audiens. Bagaimana responnya dia tuh mendengar apa yang kita paparkan dari segi ekspresif emosionalnya audiens. Oke, yang selanjutnya ada penentuan ide pokok. Apa sih penentuan ide pokok itu? Oh iya, sama nggak sih ide dan pokok? Ide pokok itu, topik dan ide pokok adalah hal yang berbeda. Topik merupakan subjek pesan yang luas, dan ide pokok merupakan pernyataan tentang suatu topik tersebut. Nah, sebelum menentukan ide pokok, ada hal-hal yang harus diidentifikasi terlebih dahulu, yaitu ada teknik curah pendapat atau brainstorming. Apa sih ini tuh? Apa sih teknik curah pendapat itu? Yaitu brainstorming atau teknik curah pendapat adalah memberikan keleluasaan pikiran untuk mencari berbagai kemungkinan, menguji berbagai alternatif dengan mempertimbangkan tujuan, audiens, dan fakta yang ada. Poin terakhir yaitu ada seleksi saluran dan media. Seleksi saluran dan media ini dibagi menjadi dua, yaitu saluran komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan dan komunikasi tertulis itu juga ada beberapa perbedaan. Yang pertama ada komunikasi lisan, yaitu Anda menginginkan umpan balik segera dari audiens. Pesan Anda relatif sederhana dan mudah diterima. Anda tidak memerlukan catatan permanen. Anda dapat mengumpulkan audiens lebih mudah dan ekonomis. Dan terakhir ada Anda menginginkan interaksi dalam memecahkan masalah. Komunikasi tertulis ada 5 poin di antaranya. Yang pertama, Anda tidak memerlukan umpan balik segera karena bisa dikirimkan melalui email ataupun hard copy. Kedua, pesan Anda sangat rinci, kompleks, dan memerlukan perencanaan yang hati-hati. Anda memerlukan catatan permanen dalam hal ini. Anda bisa memiliki audiens yang sangat luas karena tadi bisa dalam pertemuan. Anda ingin meminimalisasi distorsi penyampaian pesan. Adapun media yang digunakan dalam komunikasi lisan dan komunikasi tertulis pun juga berbeda-beda. Media yang digunakan dalam komunikasi lisan yaitu percakapan secara langsung seperti pidato, atau pada seperti rapat-rapat pertemuan biasanya, kemudian telepon atau surat suara, voicemail, atau lewat WA voice note sekarang ya, atau VoIP, voice over internet protocol, audio tape dan video tape, dan telekonferensi dan konferensi video, atau yang sering kita gunakan pada sistem perkuliahan daring ini misalnya seperti Google Meet, Zoom, dan lain sebagainya. Kemudian media yang digunakan dalam komunikasi tertulis yaitu surat-surat, memo, laporan, dan proposal. Seperti namanya ya, media tertulis tentunya berupa hard copy dari dokumen. Kemudian email, surat reguler dan khusus, dan faksimil. Baik, itu tadi materi atau bahasan yang saya paparkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan kata ataupun tulisan dalam slide presentasi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.